Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya kenalin dulu nih. Aku Raihan. Di sini aku nggak sendiri loh. Di sini aku ada teman-teman aku. Yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ada Adrian yang akan membantu acara kita hari ini. Dia sebagai MC. Lalu ada Zaki dan Isan yang akan menjadi moderator kita di siang ini. Jadi ada yang bisa tebak nggak sih teman-teman? Hari ini kita akan ngapain? Jadi hari ini kita akan ngadain mini seminar yang bertema pengalaman organisasi sebagai bekal di dunia kerja. Jadi nanti kita akan dengerin pengalaman serta insight dari narasumber kami, yaitu ada Antea dan Teresia. Tanpa lama-lama lagi, aku serahin semuanya langsung ke MC kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Rehan. Selamat siang teman-teman saya sekalian. Siang. Gimana kabar hari ini teman-teman? Baik. Di luar itu semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya semangat dan semuanya masih kuat ya mengalami kehidupan perkuliahan yang tugasnya nggak berhenti-berhenti teman-teman. Sebelumnya izinkan aku untuk perkenalkan diri aku sekali lagi teman-teman. Aku di sini berperan sebagai MC tunggal. Namaku Adrian Alfaisadian Putra. Sebelum mulai aku pengen nanya teman-teman, siapa sih di antara teman-teman yang sudah aktif berorganisasi? Banyak ya, cukup aktif teman-teman. Bagus. Semiyu teman-teman, correct me if I'm wrong. Aku pengen tahu nih, soalnya dari yang aku dengar, kalau aku dengar nih, kalau mahasiswa ditanya tentang organisasi ini pendapatnya beda-beda teman-teman. Ada yang negatif, ada yang positif teman-teman. Contohnya ada orang yang langsung semangat baru daftar kuliah semester 1, semester 2 langsung pengen gacor organisasi. Ada juga yang ikut karena pengen punya relasi untuk info loker, dan ada juga yang ikut cuma biar gak kelihatan gabut teman-teman. Tapi nggak sedikit juga teman-teman yang mikir, organisasi capek, organisasi bikin pulang malam, gara-gara organisasi IPK aku jadi turun teman-teman. Nah sebenarnya semua pendapat itu valid teman-teman, gak ada yang salah. Tapi yang menarik adalah tanpa sadar organisasi itu sering jadi tempat pertama kita belajar banyak hal yang nantinya dipakai di dunia kerja teman-teman, di dunia profesional. Makanya topik seminar hari ini tuh penting banget teman-teman buat dibahas. Terutama buat mahasiswa, rekan-rekan seperjuangan seperti saya yang ingin magang mungkin teman-teman. Ini tuh penting banget. Makanya karena pada hari ini kita akan membahas pengalaman organisasi sebagai bekal dunia kerja. Jadi aku harap teman-teman bisa enjoy selama acara berlangsung. Boleh santai teman-teman, chill aja. Tapi juga tetap fokus, karena siapa tahu dari seminar hari ini justru ada perspektif baru teman-teman. Ada insight yang masuk ke otak teman-teman. Nah, supaya pembahasannya bisa lebih seru teman-teman, terarah juga tentunya, dan interaktif, sesi talk show hari ini akan dipandu oleh langsung moderator kita, Zaki dan juga Isan. Give it applause teman-teman. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ihsan dan ini rekan saya Zaki. Nah, kita berdua akan menjadi moderator pada seminar siang ini. Hari ini kita akan membahas topik yang dekat banget nih dengan kehidupan mahasiswa, yaitu pengalaman organisasi sebagai bekal dunia kerja. Nah, mungkin sebagian dari kita tuh masih nganggep kalau organisasi itu cuman sebagai kayak kegiatan tambahan nih guys dari kampus. Padahal tanpa kita sadari banyak banget kemampuan yang bisa kita latih dari organisasi nih guys. Mulai dari komunikasi, leadership, teamwork, sampai cara menghadapi tekanan dan menyelesaikan masalah nih guys. Nah, benar banget tuh. Hal-hal tersebut tuh nantinya akan sangat dibutuhkan ketika kita mulai masuk ke dunia profesional. Karena di dunia kerja, perusahaan tuh nggak cuma ngelihat nilai akademik, tapi juga kemampuan seseorang dalam bekerja sama, beradaptasi, dan bertanggung jawab. Nah, supaya pembahasan kita hari ini lebih menarik dan insightful, tentunya kita sudah ada nih ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Kak Teresa dan Kak Antea.
Nah, langsung aja nih guys, kita sambut Kak Teresia dan Kak Antea. Tepuk tangan dulu dong guys. Nah, terima kasih banget ya Kak Antea dan Kak Tere sudah meluangkan waktunya buat kita. Oke. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong dikenalin dulu dirinya siapa, namanya siapa, jurusannya apa, dari angkatan berapa, dan organisasi apa yang kakak ikuti, serta jabatannya tuh apa sih kak? Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Teresia. Aku dari jurusan Informatika angkatan 23. Di sini aku saat ini mengikuti organisasi Lions Basketball dengan jabatan manajer tim. Dan kebetulan ini tahun ketiga aku di Lions Basketball dan mungkin akan jadi tahun terakhir, kurang lebih gitu dulu. Oke, kalau aku perkenalkan, nama aku Antea. Aku dari jurusan Strategi Komunikasi angkatan 25. Kalau aku tuh dari organisasi Mr. Miss UMN tahun 2026, jabatannya sebagai koordinator PR, yaitu Public Relations. Nah oke, aku mau nanya dong, awal kakak mau ikut organisasi tuh kenapa ya? Apa gitu yang bikin kakak mau ikut organisasi? Kalau aku tuh awalnya pengen ikut organisasi karena ikut teman aja sih sebenarnya. Karena kayaknya seru, terus kayak bisa dapat pengalaman, terus dapat teman baru seperti itu. Makanya kenapa aku awalnya pengen ikut organisasi. Kalau aku masuk ke Lions Basketball jujur karena memang aku punya latar belakang di dunia basket cukup oke. Aku bukan pemain, tapi sebelum aku masuk di organisasinya memang aku sudah bekerja di ladang basket atau mungkin sekarang dikenal dengan Indonesian Basketball League. Jadi itu liga tertinggi basket di Indonesia yang profesional, dan di sini aku mau melihat perkembangan di perbasketan di UMN gitu. Jadi yang aku lihat sebelum aku masuk, basket UMN itu masih agak di bawah standar kampus-kampus lain. Jadi aku masuk, aku mau punya sesuatu yang aku tinggalkan nanti sebelum aku lulus. Itu sih. Wih, keren banget ya guys. Nah, sekarang nih, aku mau nanya dong ke Kak Teresia dan ke Kak Antea. Pertanyaannya, apakah pengalaman organisasi mempunyai hubungan dengan kesiapan seseorang memasuki dunia kerja? Boleh diceritakan pengalamannya menurut Kak Teresia dan Kak Antea? Kalau aku sendiri sih, mungkin pengalaman aku pernah aku magang sebagai kayak social media manager di salah satu toko pas aku kuliah di luar negeri. Jadi aku mempunyai pengalaman dua-duanya, dan dimana tuh menurut aku sangat penting karena itu tuh bisa buat time management, terus kayak profesionalismenya itu sangat membantu aku, apalagi dari pengalaman organisasi seperti itu. Kalau aku cukup penting sih buat jadi bekal buat kerja ya. Sebenarnya kalau di Lions sendiri, karena aku udah terlalu sebelumnya udah terjun dulu ke dunia kerja basket, di Lions aku makin ngerti nih. Jadi ngurusin orang-orang itu kayak gimana, berhubungan sama orang-orang itu gimana. Karena kita tuh kerja pasti akan ketemu sama orang-orang baru, dan itu penting banget nih buat kita ngebangun komunikasi kita sama teman-teman yang ada di tempat kerja kita. Karena kalau misalkan teman-teman kita sama kita aja kurang baik komunikasinya, gimana nantinya kita bisa menjalankan hari-hari kerja kita dengan baik gitu. Itu sih. Dan sebenarnya di luar, kalau aku organisasi sport, kalau tadi kan Antea kan organisasi public relation ya, jadi ya pokoknya bekalnya besar banget sih buat dunia kerja gitu sih. Wah jujur keren ya, aku juga nggak expect ternyata Antea tuh udah ada pengalaman dari pas dia masih kuliah di luar negeri. Nah,
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, keterampilan apa aja sih yang paling banyak diasah melalui organisasi? Nah, kalau menurut Kak Tea dan Kak Tere itu gimana tuh? Apa aja tuh yang diasah gitu di organisasi? Kalau aku sih paling keterampilannya seperti komunikasi, karena jujur masih banyak kayak selama aku berorganisasi itu banyak masalah itu karena sumbernya dari komunikasi yang mungkin kita tuh kurang kayak ada miscommunication atau kurang komunikasi antar divisi, dimana itu tuh sangat penting. Jadi di organisasi itu membuat aku makin belajar kalau misalnya kita itu benar-benar penting banget untuk berkomunikasi sama satu sama lain. Yang pertama benar, komunikasinya benar banget. Yang kedua, ego sih. Jadi di organisasi itu benar-benar diajarin gimana caranya kita bisa kontrol ego kita. Karena di organisasi nggak mungkin cuma 1-2 orang lebih, dan pasti bakal banyak banget yang punya ide-ide baru, punya pemikiran masing-masing. Dan itu yang kayak benar-benar aku belajar gimana caranya aku bisa kontrol ego aku, bisa mendengarkan orang lain, bisa menghargai pendapat orang lain, apalagi nanti di dunia kerja. Dan di dunia kerja itu gak cuman sekedar omongan, karena nanti bakalan ada namanya, kalau di sini bilangnya senggol bacok. Jadi kalau misalkan satu sama lain egonya kena, nanti bakalan ada namanya senggol bacok. Itulah yang benar-benar aku pelajari nih, jangan sampai nanti di dunia kerja aku kaget. Karena dari organisasi juga pasti kita udah belajar dari situ sih. Tuh. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, tadi aku sempet agak hit something gitu kayak senggol bacok ini gitu soal ego-ego ini nih. Kakak pernah nggak sih ketemu kayak di organisasi gitu kayak orang yang egonya tuh tinggi banget gitu sampai-sampai kayak pengen gitu, pernah nggak sih? Pernah lah, mungkin enggak, itu kayak kalau enggak sujud deh. Karena gini ya, apalagi kalau misalnya kita aktif, kita rajin, kita disukain sama orang-orang satu organisasi kita atau tempat kerja kita, pasti ada yang gak seneng dan mau kita jatuh gitu. Aku pernah di salah satu organisasi, aku tuh salah satu yang cukup aktif, dan ya mungkin ada bapak ibu dosen yang kayak seneng lah sama aku itu. Tapi ada temen aku, dia merasa dia kalah saing ceritanya. Dan akhirnya gimana caranya supaya dia bisa nyanyiin aku? Ya dia bikin cerita-cerita buruk tentang aku. Jadi tapi ya gimana caranya kita ngatasinnya ya, kita gak usah ngeladenin lah. Kan orang bisa nilai sendiri mana yang benar mana yang salah. Kalau Ante ada nggak? Kalau aku pasti ada, karena mungkin karena kan di sini lumayan di beberapa organisasi pasti ada kayak senioritas kan, ya kan. Jadi mungkin seperti itu. Cuman ya kita paling saat evaluasi untungnya tuh kita masih bisa mendengarkan satu sama lain, masih dianjurkan lah. Walaupun banyak kayak konflik, terus kayak perdebatan, tapi akhirnya tuh kita tetap bisa selesai dengan komunikasi itu. Makanya kenapa aku bilang itu tuh sangat penting banget untuk di sebuah organisasi ataupun juga pas lagi kerja untuk berkomunikasi. Nah benar juga sih ya, tapi emang selalu ada aja gitu ya orang-orang yang jealous gitu ya sama. Pasti ada. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara pengalaman organisasi bisa menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan? Boleh? Gimana bisa nambah pengalaman? Oke. Kalau orang lamar kerja terus dia punya pengalaman organisasi yang banyak, biasanya orang akan dipertimbangkan karena kalau kita bisa berorganisasi berarti kita punya skill kerjasama yang bagus, punya pengalaman yang bagus dalam berkomunikasi, menyelesaikan masalah. Dan menurut aku kalau misalkan kita bisa finish di organisasi yang kita ambil, berarti kita punya kualitas diri yang bagus, dan pasti selesai dari situ
diri kita bakal lebih berkembang. Karena nggak mungkin cuma berhenti di situ aja. Pasti banyak banget yang kita pelajari dari organisasi. Kalau dari aku sih juga pasti ada banyak, karena kan benar-benar kayak di organisasi itu benar-benar diajarkan banyak banget kayak time management ya kan. Terus habis itu juga profesionalisme gitu, karena itu tuh sangat penting di dunia kerja menurut aku. Jadi menurut aku itu tuh benar-benar sangat-sangat membantu nanti pas dunia kerja. Apalagi kan pasti di dunia kerja itu melihat pas kita kuliah tuh ada pengalaman apa aja, terus kita bisa ngapain aja, dan dari keterampilan yang kita lakukan di organisasi itu yang udah kita latih pas organisasi kita bisa pakai di dunia kerja. Jadi kita nggak mulai dari nol gitu, ya kan? Ya jujur aku juga setuju sih sama statementnya Kak Antea dan Kak Tere. Sangat relate gitu ya dengan apa yang dikatakan sama orang-orang seperti kayak di media sosial gitu kan, banyak ya ngomong kayak gitu juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih organisasi bisa ngebentuk sikap kepemimpinan dan tanggung jawab suatu individu gitu? Kalau sikap kepemimpinan itu terutama di dalam memutuskan sesuatu ya. Ketika kita ada di organisasi, terus kita dihadapkan sama pilihan-pilihan, dihadapkan sama masalah. Kalau misalkan kita bisa menyelesaikan itu, kita udah one step ahead untuk belajar menjadi pemimpin. Dan kalau misalkan kita punya teman-teman dalam satu organisasi, kita pasti akan diminta untuk bisa jadi apa ya, bisa bantu mimpin lah. Biasanya apalagi kalau misalkan langsung dapat jabatan koor atau ketua, bener-bener jiwa kepemimpinan kita tuh diuji. Gimana cara kita mengatasi masalah, gimana cara kita memutuskan hal-hal yang perlu kita lakukan. Jadi cukup mengasah sih, dan bakalannya akan sangat berguna buat di dunia kerja. Iya, kalau menurut aku itu benar banget apa yang kakak bilang. Apalagi tuh kan kalau kita jadi koor itu kita juga harus kayak membantu anggota-anggota kita. Dimana kalau misalnya mereka kesulitan, kita harus bisa untuk mengatasi kesulitan itu dengan mengajari mereka. Atau misalnya mereka punya masalah sesama anggota, apalagi pasti kan ada beberapa anggota yang dimana mereka nggak mau kerja atau mereka kurang bisa teamworknya. Nah di situ kita sebagai pemimpinnya itu kita harus bisa membuat mereka itu gimana caranya supaya bisa berjalan tetap dengan lancar. Menurut aku sih itu benar-benar diasah banget, kita belajar banyak banget kalau misalnya kita berorganisasi, apalagi kalau misalnya kita dipercayakan sebagai koor atau BPH yang kayak gitu. Nah benar juga ya San, kita tuh sebenarnya bisa mengasah kepemimpinan tuh dari ngebantu teman kita juga kan ya San ya. Jadi kayak tadi kan dibilang juga sama Antia kayak kan kadang ada yang nggak mau kerja juga gitu kan. Nah itu tuh bisa banget tuh buat ngebantu ngasah apa ngasah kepemimpinan kita kan ya, kayak nyuruh-nyuruh mereka atau gimana gitu kan. Nah Oke, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir nih ya. Bagaimana sih mahasiswa yang belum pernah berorganisasi bisa mulai membangun soft skill untuk karir? Boleh dari Rantia dulu. Mungkin kalau dari aku tuh mengasah soft skill ya. Mungkin tuh karena aku tuh awalnya kan banyak organisasi ya. Aku kayak baru semester 2 udah 7 organisasi. Jadi itu benar-benar aku tuh nggak expect gitu kan awalnya kalau tiba-tiba 7 organisasi. Jadi itu benar-benar kayak ngelatih skill aku untuk time management, dimana aku kan harus berada di semua organisasi itu, terus aku juga harus bekerja di semua organisasi itu, tapi aku juga harus kayak tetap mempertahankan nilai aku di kuliah karena itu kan prioritas aku. Jadi dimana itu tuh benar-benar yang paling dilatih buat aku sih soft skillnya itu time management, terus juga profesionalismenya itu, karena kan pasti kita ketemu banyak teman tuh. Kadang tuh ada kalau misalnya kita di organisasi terus ternyata temennya udah deket,
tapi mereka jadi seenak-enaknya kan kadang kayak yang karena mungkin kawannya itu aku terus mereka jadi nggak mau kerja, jadi banyak izinnya mungkin karena malas-malasan. Jadi di situ tuh aku kayak harus kayak mempunyai boundaries. Kalau misalnya kalau organisasi ya organisasi, kalau pertemanan ya pertemanan, seperti itu. Kayak misalnya soft skill yang mungkin bisa dikembangin juga di pekerjaan. Mungkin boleh pertanyaannya sekali lagi Mbak Ci. Bagaimana mahasiswa yang belum pernah berorganisasi bisa mulai membangun soft skill untuk karir? Kalau belum pernah organisasi, menurut aku sih boleh mulai dari ya cari-cari lah. Kalau belum bisa mulai cari-cari join ke organisasi, atau at least mulailah dari hal paling kecil itu di kelas. Ya sebenarnya kalau paling kecil organisasinya organisir diri sendiri dulu lah. Cuman kalau udah harus soft skill minimal dari kelas dulu. Jadi ketua kelas itu juga mengasah skill loh. Bagaimana kalian mengatur teman-teman kelas kalian, bagaimana kalian bisa bertanggung jawab sama tugas kalian di kelas sebagai ketua kelas. Itu hal paling kecil yang bisa kalian coba. Ya nggak ada yang bilang telat ya, better late than never. Kalau misalkan kalian semester 6, semester 7, ya mungkin kalau di kampus minimal 2 semester ya. Tapi boleh cari di luar-luar, banyak kok organisasi yang kalian bisa ikutin. Banyak sekarang ada organisasi volunteer yang mungkin ke luar pulau, ngajar di mana. Itu boleh banget dicoba. Karena dari situ kita bakal banyak banget yang kita dapetin secara dari relasi, pengalaman. Terus juga dari situ bakalan jadi pertimbangan lah buat nanti ketika kita melamar pekerjaan di masa depan gitu. Jadi menurut aku gak ada yang terlambat, mulai aja dari kapanpun, dari manapun. Yang penting ya ada hal yang bisa kalian dapat. Nah, aku mau nanya sebentar dong ke Kak Antea. Jadi kan Kak Antea sempet mention ya kalau kayak misal ada temen kita nih, terus kita jadi koor gitu kan. Terus dia tuh kayak semena-mena gitu loh, kayak mentang-mentang ini mah Antea temen gue doang, bebas lah aku mau ngapain aja gitu kan ke dia, kayak ya, males-malesan gitu lah. Nah itu tuh gimana sih cara ngadepin orang yang kayak gitu? Kan kadang agak iki aja gitu loh, agak nyebelin ya orang-orang kayak gitu. Sebenarnya sebelum dikit kalau ada orang kayak gitu, cuma paling tuh kan kita tetap harus bisa menjaga hubungan yang baik. Jadi paling paling pertama-tama tuh kita kayak omongin dulu baik-baik, kayak mungkin di sini kan aku sebagai kawan kamu, boleh dong kayak menghormati, mungkin bisa diomong seperti itu. Terus kita bisa melihat responnya dia seperti apa. Kalau misalnya dia bisa mulai mau mencoba lebih baik, itu berarti kan dia menghormati kita sebagai temannya juga. Tapi kalau misalnya dia masih kayak gitu, berarti kita harus lebih tegur, lebih keras lagi. Dimana kita harus kayak set boundaries, dimana kita menjelaskan kalau ini kan organisasi, kita harus bisa membedakan mana pertemanan dan organisasi. Terus kalau misalnya emang dia benar-benar nggak mau bekerja sama gitu, paling kita bisa reach out ke pemimpin kita lagi. Kayak misalkan aku koor mungkin ke BPH, kalau BPH mungkin bisa reach out ke supervisinya kayak supervisor BEM atau himpunan-himpunan. Biasa sih cara mengatasinya seperti itu. Oke, baik. Nah, jujur insightful banget ya guys dari materi-materi yang udah dibeberkan sama Kak Antea dan Kak Tere. Nah, tadi kan Kak Antea sama Kak Tere kan udah yang beberin banyak banget nih, mulai dari kayak organisasi itu punya hubungan apa sih sama kesiapan kita di dunia kerja gitu. Terus juga tadi sudah dibeberkan juga kayak banyak banget keterampilan yang bisa kita asah juga di
organisasi ya kan, kayak mulai dari kepemimpinan, tanggung jawab dan lain-lain gitu kan. Terus juga apa nih, kayak banyak banget nilai tambah yang bisa kita ambil kalau kita ngikut organisasi. Bener kan ya Sar ya? Dan juga kalau misalnya ikut organisasi, dari apa yang tadi disampaikan oleh KTS dan ATA, menurut aku itu bisa membuat kita jadi orang yang dapat mengatur waktu dan juga tambah dewasa. Karena organisasi itu kita jadi lebih banyak relasi, jadi banyak berbicara dengan orang banyak, dan pokoknya dapat membuat jadi jangkauan kita lebih luas lah. Nah, sepakat, jujur sepakat. Nah, oke. Mungkin sekian ya dari kami sebagai moderator. Berterima kasih banget nih buat Kak Antea dan Kak Tere sudah meluangkan waktunya dan membeberkan banyak banget insight yang insightful buat kami semua gitu ya. Baik, sekian ya dari kami sebagai moderator. Saya Zaki dan rekan saya Isan, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih terhadap teman moderator saya Zaki dan juga Isan. Tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara pada mini seminar siang hari ini. Tentunya seru banget teman-teman, dari sesi ini banyak pol insight yang kita dapat. Dari Kak Tere, dari Kak Antea tuh banyak pol insight yang kita dapat teman-teman. Yang tadinya mungkin teman-teman itu menganggap organisasi hanya sebatas pengalaman yang sepele, yang cuman krocok-krocok kampus kayak apalah, lebih penting IPK, ternyata banyak di dalamnya teman-teman. Itu tuh banyak proses pembelajaran yang tanpa sadar membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. Pengalamannya banyak, kayak tadi cara menangani senggol bacok tuh luar biasa teman-teman. Sebelum kita tutup, aku mau nanya ke kalian nih, saya juga ada hadiah sederhana untuk teman-teman. Kira-kira aku mau pilih dari masnya dulu deh, yang pertama. Bisa berdiri mas dan perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Niklaus. Jadi gimana nih? Jadi Mas Niklaus ini apa aja sih yang mas dapat dari sesi talk show dari kedua narasumber kita ini? Oke, mau yang panjang atau yang pendek? Panjang juga boleh. Panjang. Oke, pertama-tama keren banget ya Kak Tere sama Kak Antea tadi talk show-nya. Aku setuju banget ya. Apalagi dulu kan aku nggak pernah berorganisasi ya, habis itu baru sekarang, dan ternyata memang penting sih, terutama poin tentang komunikasi. Karena kalau ada satu kesamaan antara organisasi dan dunia kerja, itu keduanya dibangun oleh komunikasi, itu fondasinya. Nah, dengan mengasah komunikasi kita di dunia kuliah, jadi kita bisa membantu juga di dunia kerja. Karena kan dua hal itu kesamaan yang bisa kita carry over gitu loh. Nah, jadi ya itu yang aku dapat dan menurutku keren banget kalian berdua. Aplaus dong, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih masnya, boleh duduk. Dan saya ada hadiah buat masnya. Karena masnya udah berhasil menjawab dan memberikan insight yang sangat bermanfaat untuk kita semua, masnya dapat Pocky rasa strawberry. Makasih. Gue dapat Pocky guys. Karena emasnya juga ngomongnya gak belepotan, saya kasih lagi. Makasih. Oke teman-teman, ternyata banyak insight yang kita dapetin dari mas-masnya, dari narasumber, dari moderator, atau bahkan dari audiensnya. Saya terakhir ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber kita, dan sebagai rekan-rekan saya moderator, saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap yang sebesar-besarnya sebelumnya kepada Kak Teresia Glory Emanuela. Aplaus dulu teman-teman untuk Kak Tere, manajer Lion Basketball teman-teman. Dan aplaus juga untuk Kak Antea Elektra Arta Mutiara Nugroho atas insight luar negerinya yang sangat luar biasa teman-teman. Aplaus dulu buat Kak Antea. Sebentar. Terima kasih juga pada moderator kita Isan dan juga Zaki teman-teman. Aduh.
Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman dan seluruh panitia, yang seluruh peserta juga audiens yang sudah hadir serta mengikuti acara ini dari awal hingga akhir teman-teman, dengan duduk tertib, antusias, dan mendengarkan sebaik mungkin. Apabila selama acara berlangsung terdapat perkataan, sikap, ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya Adrian selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Adrian pada siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Sebelum sesi ini ditutup, mari kita abadikan momen ini dulu teman-teman. Di sini kan ya fotonya? Oh di sini. Oh ya, oke. Oke, gimana teman-teman? Seru banget kan pastinya. Karena tadi kita tuh langsung dapat insightful dan pengalaman dari narasumber kita, yaitu Kak Teresia dan Kak Antea. Jadi sebagai penutup, aku tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau dari organisasi itu kita itu dapat soft skill berupa dari tanggung jawab, kerja sama tim, komunikasi yang akan nanti dipakai di kehidupan dunia kerja. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti organisasi, teman-teman nggak usah khawatir, karena organisasi itu karena soft skill itu bisa kita dapat tuh dari hal-hal kecil. Contohnya kita bisa jadi volunteer atau bahkan kita bisa kerja kelompok nih di kelas dan lebih aktif. Itu teman-teman. Jadi terima kasih telah menyaksikan kami dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.